Awalnya saya tidak tertarik sama sekali dengan investasi emas, apalagi emas perhiasan. Tapi setelah melihat video ini, wawasan saya jadi terbuka. Saya sarankan sih kalau mau nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan, karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Satu-satunya yang bisa mengamankan nilai hanya emas. Simulasinya begini. Harga emas tanggal 16 Juli 2019 adalah Rp706.000 per gram. Dan tanggal 16 Juli 2020 adalah Rp949.000 per gram. Harga emas akan cenderung naik seiring dengan berjalannya waktu. Maka dari itu, mulai dari sekarang alokasikan sebagian penghasilan kita untuk belanja emas, khususnya emas batangan. Emas sendiri ada berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah emas perhiasan. Kelebihannya bisa digunakan untuk simpanan investasi dan sebagai aksesoris perhiasan. Kekurangannya mudah rusak dan menyusut nilainya. Yang kedua adalah emas batangan. Kelebihannya mendapatkan sertifikat keaslian berupa informasi berat, ukuran, dan kadarnya, dan paling banyak dipilih oleh para investor. Yang ketiga, emas koin. Kelebihannya mempermudah perencanaan jangka panjang seperti untuk mempersiapkan ibadah naik haji. Kelemahannya sering digunakan untuk koleksi barang antik sehingga harganya cenderung mahal. Emas batangan yang umumnya beredar ada dua jenis berdasarkan jenis sertifikatnya. Yang pertama adalah retro, yaitu sertifikat terpisah, emas bisa diraba dan dipegang, tapi hati-hati karena mudah dipalsukan. Yang kedua adalah emas serti. Sertifikatnya berupa barcode yang keasliannya bisa diperiksa dari aplikasi Serti Eye. Emas tercetak pres dengan rapi dalam kemasan. Emas batangan juga banyak yang beredar berdasarkan pabrik pembuatnya. UBS dirilis oleh PT Untung Bersama Sejahtera yang didirikan di Surabaya tahun 1991. Yang kedua, Antam dirilis oleh PT Aneka Tambang, merupakan sebuah BUMN, salah satu produsen emas terbesar di Indonesia sekitar 90%. Harga emas Antam juga menjadi patokan bagi harga emas di Indonesia. Lalu bagaimana cara mendapatkan emasnya? Yang pertama, pantau harganya di logammulia.com. Beli jika harganya turun, tahan jika harga sedang naik. Untuk tempat pembeliannya ada beberapa macam pilihan. Yang pertama adalah langsung mendatangi butik Antam dengan resiko antrian yang panjang karena biasanya ramai pembeli. Yang kedua, langsung di web www.logammulia.com dengan catatan lokasi kita terjangkau dari butik Antam. Ada 13 titik di Indonesia, yaitu di Jakarta ada 4, Surabaya 2, Bandung 1, Semarang 1, Yogyakarta 1, Denpasar 1, Banjarmasin 1, Balikpapan 1, dan Makassar 1. Akan ada pajak penghasilan sesuai dengan pasal 22. Jika tidak punya NPWP, potongan sebesar 0,9%. Jika punya NPWP, potongan sebesar 0,45%. Yang ketiga, bisa dibeli di toko emas terdekat. Biasanya ada toko emas yang menjual emas batangan. Tentu saja harganya berbeda dengan yang ada di butik Antam. Yang keempat, beli di agen atau distributor kota. Bisa jadi penjual personal yang tidak punya toko emas tapi ia membuka toko online. Kalau kenalan atau teman kita yang jualan, bisa coba beli dari mereka. Yang keempat, grup Telegram. Ada grup khusus penjual emas batangan seluruh Indonesia. Harganya bersaing, kadang ada yang lebih rendah daripada harga nasional, dan buybacknya juga kadang lebih tinggi dari harga nasional. Tapi disarankan COD ya. Yang keenam, beli emas batangan yang dilelang di Pegadaian. Biasanya harga relatif jauh lebih murah, tapi tidak semua kantor cabang Pegadaian sedia ya, tergantung stok masing-masing kantor saja. Selamat berinvestasi emas mulai dari sekarang. Selamat mengamankan aset. Tidak ada kata terlambat. Salam Think Gold.